Oke, salam sastra. Mudah-mudahan tidak bosan. Kita ketemu lagi di Sastra Bulan Purnama melalui daring. Karena selama pandemi ini sudah mendekati 2 tahun atau taruh kata 2 tahun, Sastra Bulan Purnama ditampilkan secara daring melalui YouTube Sastra Bulan Purnama. Pada edisi 123 ini, Sastra Bulan Purnama akan diisi buku Jaminten karya Resmiati yang biasa juga dipanggil Rus Wijayanto. Puisi-puisi Resmiati ini sangat unik karena dia tulis dengan cara yang berbeda, perpaduan antara, kalau saya nyebut perpaduan antara prosa, jadi terasa sangat prosais, ada tokoh-tokohnya, ada lakon di sana, sehingga kalau dibaca terlihat hidup. Beberapa kawan yang membaca puisi dalam edisi Sastra Bulan Purnama kali ini datang dari beberapa tempat, ada dari Semarang, ada dari Temanggung, ada dari Yogyakarta, ada dari Jakarta, dan dari Malang. Mereka akan membacakan dalam judul yang berbeda-beda dari buku ini. Silakan menikmati penampilan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujana Abdul Qadir, CEO penerbit Cipta Prima Nusantara. Saya akan berbagi kisah tentang bagaimana sebuah buku kami terbitkan. Kali ini ada buku yang berjudul Jaminten kepada para penjaga marwah, yang ditulis oleh Saudari Resmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Gusti Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan buku ke-6 saya, Jaminten. Buku ini merupakan buku yang paling lama saya selesaikan. 4 tahun saya menyelesaikan buku ini, dengan 39 judul dan 257 halaman. Alap-alapan. Tadi sore aku lihat Mbah Jaminten duduk manis di lincah. Dandanannya aduhai, mengenakan jarit baru sidomukti dan kebaya kembang-kembang warna coklat. Ada selendang kecil menyelempang di bahunya. Wah, sanggulnya juga agak besar. Rupanya dia menyambung dengan rambut buatan. Cemoro namanya. Rambut sambungan yang digepok dengan tali memanjang. Gunanya untuk menambah rambut asli, agar gelungan atau sanggulannya tampak bagus. Kebaya Mbah Jaminten berkudu baru, semacam kain segi 4 yang digunakan untuk menyambung ruas kanan dan ruas kiri kebaya.
Karena kudu baru inilah makin menambah dada Mbah Jaminten terkesan rata tipis. Kok dandan rapi badhe tindak pundi, Mbah? Arep dramplop nduk jagung manten. Kok sore sanget? Iki mung arep nyumbang kok. Oh, nyumbang sinten, Mbak? Ponakan kae lho, sing sok gawe gendro. Oh, nem-neman sing mriki kalau wingi to? Heeh, ya bocah kuwi. Wong mung arep mantenan wae kok ndadak rebutan. Kaya alap-alapan Surti Kanthi. Weh, tekan Surti Kanthi to, Mbah? Lah, kuwi cerita wayang sing rebutan Surti Kanthi. Walah. Dalam dunia pewayangan, Surti Kanthi memang perempuan cantik yang diperebutkan Prabu Kolokarno dan Raden Suryoputra. Demi memperebutkan perempuan itu, mereka mengadu kesaktian yang menyebabkan Prabu Kolokarno meninggal. Perebutan perempuan di dunia pewayangan memang tidak hanya itu. Dasamuka juga berebut Dewi Sinta dengan Prabu Rama. Bahkan dalam perebutan ini yang mestinya perkara pribadi akhirnya menjadi problem nasional kedua negara. Alengka dan Astina saling perang dan adu strategi. Intrik-intriknya pun luar biasa. Perkara perempuan memang rumit. Kerumitannya sebanding dengan perannya dalam kelangsungan hidup lelaki. Kelangsungan sejarah, anak turun, dan terah. Ya, perempuan adalah wadah yang membentuk, melukis, dan mengantarkan kemuliaan bagi turun para lelaki. Maka tak heran bila wadah yang sempurna menjadi rebutan. Itulah Surti Kanthi dan Sinta. Lah iya to, Surti Kanthi pancen pas menawa dadi rebutan. Dasare anak raja sugih, ayu, pinter, tur ya gentur oleh njaga awak. Ora gampangan, teliti, ngreksa diri. Lah sing kanggo rebutan ponakanku iki. Weh, donya wayang nggih benten kalian donya nyata to, Mbah? Sapa sing kandha? Wayang-wayang kuwi gambarane uripe dhewe. Ana sing dremba ngumbar nafsu angkara. Ana sing licik sarwa mengku karep lan kemresik-resik. Ana sing apian tanpa hitungan. Dadi enenge mung kapusan. Ana uga sing wicaksana nanging malah dikuya-kuya. Wis lah komplit, kata Mbah Jaminten. Perkara sifat-sifat wayang yang katanya representasi sifat manusia ini mengingatkanku pada status Facebook seorang teman yang direspon jenaka oleh Kiai Rembang. Sifat-sifat manusia acap tersurat dalam kosakata yang rapi. Tersiratnya pun jauh lebih indah bila diresapi hati. Dan kelakaran beliau ini sungguh menyentak nurani. Ada banyak sifat wayang
yang konon tersebar di sudut-sudut Senayan. Sifat delul, dablek, tambeng, dan gerasuh di tempat itu bertebaran dan bersemayam. Memang sungguh hebat wakil kita, seringkali membuat kita mengelus dada. Sinten ngertos ingkang dados rebutan penakan jenengan niku kados Dewi Sukesi, Mbah. Weleh, Dewi Sukesi sing dibojo Wisrawa. Nggih. Tambah ora genah kuwi. Kok saged, Mbah? Lah wong tuwa dikongkon nglamarke anak kok malah dirabi dhewe. Apa cetha? Aku tersenyum samar, menunggu penjelasan Mbah Jaminten dengan sabar. Kok panjenengan sajak mboten reno to, Mbah? Lakune iku lho, Nduk, sing ndadekno gregetake. Wisrawa kuwi raja sing kawentar, adil, wicaksana. Ilmune dhuwur lan atine resik saka angkara. Mula pinercaya para dewa babagan piwulang suci sastra Jendra. Lah kok malah kebrogot nepsu tresna. Mbok menawi Sukesi ayu sanget, Mbah, kataku menggoda. Pancen wanodya pilihan. Mula gelem dibojo kanthi bebana sing abot. Kok purun kalian begawan Wisrawa ingkang sampun sepuh nggih, Mbah? Wong pinter kuwi ora ndelok rupa kok, Nduk. Sing digoleki patrat lan reseping ati. Sukesi kae nontone ora wantahan. Nanging nganggo anteping ati. Mulane senajan Danareja bagus tur enom, Sukesi tetep milih Wisrawa. Umuripun Wisrawa pinten nggih, Mbah, rikala medhar sastra Jendra? Udakara ya swidak. Yae lho. Oh, pantes. Timpalku sambil tersenyum. Kok pantes? Piyantun kakung ingkang swidakan menika biasanipun mateng, menep, ngemong, merbawani. Mila Sukesi kepencut. Nanging aku kok ora sarujuk karo cak-cakane Wisrawa ya. Apa tumon bapak kok milik sir-sirane anak? Milik niku nyerobot nggih? Heeh. Nyerobot niku menawi lare enem mastani sliding tackle. Kataku sambil tertawa. Mbah Jaminten membelalakkan mata lalu mengercitkan kening. Lajeng sastra Jendra niku pripun to, Mbah? Belum lagi Mbah Jaminten menjawab, keponakannya yang menjemput datang. Agak tergesa, Mbah Jaminten berdiri, membenahi jarit dan selendang. Gelunganku ora peyok to, Nduk? Mboten. Tak mangkat ya. Lah sastra Jendranipun pripun, Mbah? Takon wae Mbah Kiyo, katanya sembari berjalan tergesa. Cincin jarit lalu nyengklak sepeda motor jemputan. Aku menatap Mbah Jaminten sampai tertelan tikungan. Dalam benakku menari-nari sastra Jendra Wisrawa. Kemudian saya
terus terang tidak bisa memunculkan ide-ide itu dengan langsung menggunakan tokoh keakuan. Maka kemudian saya mengambil tokoh Jaminten. Basmalah. Kemarin sore sambil menunggu maghrib, aku merapikan tanaman di depan rumah. Suasana sore sangat sejuk, oleh karena beberapa saat sebelumnya hujan mengguyur. Puasa yang indah. Ketika hendak membuang sampah, aku berpapasan dengan Otong, lelaki kecil, cicit Mbah Gio dan Mbah Jaminten yang tinggal persis di belakang rumahku. Langkahnya tergesa. Peci yang dikenakannya miring. Baju kokonya agak berantakan. Loh, kok sudah pulang ngajinya, Nang? Nggih, Bude. Kan belum maghrib. Ya, nggak dapat takjil toh. Nggak apa, Bude. Jawabnya pendek. Wajah anak ini tampak kesal. Senyumnya mahal. Kenapa? Kok cemberut? Aku bosan, Bude. Ngajinya dari kemarin basmalah terus. Wah, enak ya? Ya enggak. Dari kemarin aku cuma disuruh baca Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya? Sudah berapa kali membacanya? Tanyaku. Lelaki 8 tahun itu menunjukkan 10 jarinya. Sesaat kemudian menunjukkan lagi 5. 15 kali, kataku menegaskan. Enggak 15 kali kok, Bude. 10 kali. Oh, kirain Bude 100 kali, kataku sembari menunjukkan 10 jari yang kuulang sampai 10 kali. 100, Bude. Banyak sekali, capek nanti, katanya sambil tertawa kecil. Kesalnya tampak mulai mencair. Kok disuruh mengulang sampai 10 kali itu kenapa? Keliru terus kok, Bude. Terus, yang ke-10 sudah benar? Katanya sambil mengangguk. Aku mengurungkan niat membuang sampah. Bocah lucu ini kuajak masuk gerbang. Kami melanjutkan perbincangan di halaman. Jawabannya kok membuatku tertarik. Tadi membaca Bismillahirrohmanirrohim yang benar itu gimana, Nang? Bude nggak bisa juga toh? Katanya lugu. Aku hanya tersenyum. Begini loh, Bude. Lelaki kecil itu berdiri tegap. Tangannya lurus, sejajar dengan jahitan celananya. Matanya lucu menatapku. Lalu ia mengambil napas. Matanya dipejamkan. Aku ikut deg-degan. Lirih, tenang, dan jelas ia lafalkan. Bismillahirrohmanirrohim. Sesaat suasana hening. Nah, begitu Bude. Membacanya gak boleh cengengesan, gak boleh sambil gojekan, gak boleh tergesa-gesa. Oh, begitu.
Bude tahu nggak artinya? Tahu dong. Apa coba? Tanyanya penuh selidik. Bismillahirrohmanirrohim artinya in the name of Allah, most gracious, most merciful. Itu salah Bude, artinya bukan begitu. Lah gimana? Tadi ngajinya bukan begitu. Begini loh Bude. Kembali lelaki kecil itu berdiri tegap, mengambil nafas, lalu melafalkan dengan suara agak keras. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hore, pinter, pujiku sembari menepuk-tepuk pundaknya. Mata anak ini berkilat senang. Tiba-tiba melintas dalam benakku film The Karate Kid. Film yang menceritakan anak Amerika Trey Parker, Jaden Smith, yang hampir putus asa karena guru karatenya Mr. Han, Jackie Chan, hanya mengajari cara melepas jaket dan mengenakannya kembali. Ia ingin bersegera bisa menguasai ilmu bela diri. Menurutnya, melepas dan mengenakan kembali jaket adalah hal yang remeh-temeh. Terlebih, waktu persiapan untuk mengikuti kompetisi kungfu makin dekat. Meski akhirnya ia paham bahwa gerakan melepas dan mengenakan jaket itu merupakan gerakan dasar dalam kungfu. Toh, kepahaman itu butuh proses yang tidak sebentar. Bisa jadi Otong pun demikian. Bagaimana guru ngajinya dengan telaten meletakkan dasar-dasar mengaji. Ia harus paham adab berbismillahirrohmanirrohim. Mengerti maksud dalam tataran kanak-kanaknya. Kelak, semoga ia mampu mengurai bukan saja pemahaman tekstual, tapi bisa juga menyingkap tabir kontekstualnya. Syukur-syukur dan semoga mampu pula pada pemahaman tertinggi dari makna yang tersemat, makna kompleksitas pada tingkat makrifat. Sebentar ya, jangan pulang dulu. Bude punya hadiah. Hadiah buat siapa, Bude? Buat kamu dong. Loh, hadiah apa itu? Hadiah karena Mas Otong sudah pintar membaca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi besok aku nggak ngaji loh Bude. Loh, gimana toh? Besok kan sudah bukan Bismillahirrohmanirrohim lagi. Iya ya, besok sudah ganti. Nah, bergegas aku masuk rumah. Otong menunggu di halaman. Ku ambil sebungkus bubur kacang hijau yang ku beli sepulang tugas mengajar tadi. Ini hadiah dari Bude. Matur nuwun Bude, katanya sembari mengulurkan tangan, bersalaman lalu diciumnya tanganku. Ku peluk hangat lelaki kecil ini sebelum dia pamit dan berlari pulang. Tak lama dari pamit itu, nyaring ku dengar. Bu, aku diparingi takjil Bude, tapi sithik. Mbak Angel karo Pino ora diparingi. Waduh. Bagi saya, tokoh Jaminten adalah tokoh yang dahsyat. Bahkan dari namanya saja, saya merasa ini adalah nama yang sangat dahsyat. Jaminten, nama Jawa, nama perempuan yang sudah sepuh, perempuan yang sudah menep, perempuan yang sudah menyingkir dari hingar-bingar kehidupan ini. Bahwa Jaminten ini merupakan tokoh tua atau yang biasa dipanggil Mbah Jaminten, akan tetapi dia
dalam cerita ini menjadi tokoh yang bisa mengurai pertanyaan-pertanyaan, permasalahan yang dimiliki atau dijalani oleh warga di sekitar tempat tinggalnya. Sosok Resmiati cukup cerdik dalam menyembunyikan dirinya, pandangan-pandangannya, kerenyahannya dalam bertutur melalui sosok bahkan dikatakan tua, yaitu ini, Jaminten. Saya pilih satu kisah dengan judul Neraka. Aku bersandar pada tembok teras masjid. Hari pertama tarawih, masjid penuh. Karena terlambat, aku mendapat saf paling belakang, sederet dengan Mbah Jaminten. Tempat salatku tepat di sisi beduk dan kentongan besar masjid kami. Beduk yang telah berpuluh tahun tidak berpindah tempat. Beduk yang dulu pada masa kecilku selalu menjadi rebutan kami untuk menutup nabuh, memukul dengan sekuat tenaga. Di depan beduk itulah bertahun lampau, aku dihinggapi ketakutan luar biasa. Takut pada sesuatu yang disebut sebagai neraka. Saat itu aku baru kelas 3 SD. Teman sebayaku lumayan banyak, ada sekitar 20 anak. Setiap Ramadan kami rajin bermain di masjid, bukan hanya saat ngaji sore menjelang berbuka, bahkan pagi dan siang sampai selesai tarawih. Rutinitas yang menyenangkan. Masjid menjadi rumah kedua bagi kami. Bila azan luhur, asar, maghrib, isya, dan subuh terdengar, kami berlarian. Bukan untuk berebut saf paling depan, melainkan berebut mikrofon untuk pujian. Kalau bisa memegang mikrofon, kemudian berpujian yang disiarkan langsung lewat toa masjid, rasanya bangga sekali. Begitu waktu sholat, kami justru berlarian di teras. Hal lain yang menyenangkan bagi kami adalah saat ngaji sore hari bersama Mbah Kaji yang selalu memberi cerita-cerita bagus tentang heroisitas para nabi. Imajinasiku membubung saat itu membayangkan ketampanan Nabi Yusuf, kecantikan Ratu Bilqis, kehebatan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, juga kesalehan Nabi Muhammad. Mbah Kaji juga bercerita tentang surga dan neraka. Anak baik akan berkumpul dengan anak baik di surga, anak nakal akan berkumpul dengan anak nakal di neraka. Sampai suatu saat salah seorang di antara kami memperlihatkan sesuatu di depan beduk masjid. Kami berkerumun untuk melihat sebuah buku stensilan dengan judul Siksa Neraka. Gambar-gambar di dalam buku itu sungguh mengerikan. Ada yang dipotong tangan dan lidahnya, serta ditusuk tubuhnya. Ada yang dihantam martil kepalanya. Ada yang disiram tinah panas, dan ada juga yang dililit ular, juga binatang-binatang lain. Semua gambar berlatar api berkobar-kobar. Kami terbelalak. Kengerian terpatri di benak kami. Setelah melihat buku itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Takut mati, takut neraka, takut seperti yang ada di dalam gambar itu. 2 hari kemudian aku tidak ke masjid untuk mengaji. Pada hari ketiga setelah asar, teman-temanku datang ke rumah. Mereka disuruh Mbah Kaji untuk mengajakku kembali mengaji. Kok orang ngaji, kenapa nduk? Ajrih Mbah, wedi apa? Neraka, kataku lirih. Mbah Kaji mengelus-elus kepalaku. Menawa ora nakal, ora usah wedi. Neraka niku napa to Mbah? Kataku lugu. Mbah Kaji menatapku lama, tatapannya adem. Neraka iku ora ono.
Bukune ngapusi nggih, Mbah? Tanyaku riang. Ya ora. Lah pripun to? Neraka iku ora ana menawa kowe ora nakal. Sregep salat, ngaji, sinau, manut menawa dituturi bapak simbokmu lan ora pareng ngapusi. Wis ya, saiki tak critani. Bukune wingi ora pareng diwaca meneh nggih? Nggih, serempak kami menjawab. Lalu Mbah Kaji bercerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, tentang keindahan surga, tentang buah kuldi, juga tentang bagaimana Gusti Allah menyayangi umatnya. Sungguh, masa ngaji kecilku begitu menyenangkan. Seperti sesuatu yang sepele, berawal dari gojekan, dadi seneng-senengan, terus yang-yangan, sayang-sayangan, wegah kelangan, sampai akhirnya selalu merindukan. Kembali aku menatap beduk besar itu, masih sama seperti bertahun lalu. Aku mendekap dada membayangkan Mbah Kaji berdiri di sana, menatap senyum ademnya. Mbah, masihkah neraka itu ada? Surga neraka itu sesungguhnya ada di tangan kita, bisiknya mengiris rasa. Aku melirik Mbah Jaminten yang tafakur di atas sajadah kusamnya. Nah, salah satu cerita ini bagi saya menarik, cerita-cerita tentang keseharian kita, hidup kita, dan disajikan dengan bahasa yang lancar mengalir, bahasa-bahasa yang kita pahami dalam hidup sehari-hari. Kalau Anda tertarik, patut Anda membaca buku Jaminten ini. Saya Gunawan Budi Susanto, salam. Beberapa waktu tidak jagongan dengan Mbah Jaminten. Hampir 2 bulan, kami hanya ngobrol ringan, tidak pernah sampai jenak. Selama 2 bulan itu, sesekali Mbah Jaminten bertandang, sekedar menanyakan kesehatanku. Selebihnya, sebatas saling sapa dan bertukar senyum. Tapi pagi tadi hatiku tergelitik saat hendak membuka laptop di kamar belakang. Aku dengar Mbah Jaminten rengeng-rengeng, suaranya samar, tapi notasi dan cakapannya cukup membuat hatiku tergetar. Ketawang Subo Kastowo, laras pelok patet nem anggitan kinarto sabdo. Tembang yang sering direngekkan Bapak saban sore selepas pulang dari sawah bersama Simbo di teras. Romantisme masa lalu. Romantisme yang indahnya tidak lekang. Sebuah tembang tentang keindahan sawah, desa, dengan geriap-geriap tanaman padinya, tandur subur, banyu mancar, kemericik banyu anglepi sabin. Aneka momen di sawah yang bila digerakkan akan menjadi pengusir bagi burung-burung pemakan padi. Tanpa ketapel, apalagi bedil senapan. Sebuah pesan damai lagi menenteramkan dari suasana pedesaan. Aku seperti kembali di sekian puluh tahun lampau, saat hiruk pikuk, kebutuhan dan kepentingan belum mendesak seperti sekarang. Dari balik jendela kamar, aku perhatikan Mbah Jaminten kakinya yang selonjor, bergoyang-goyang seirama renggengannya. Sesekali tangannya didiskutu di rambut tipisnya yang diurai. Mata kanannya masih diperban karena operasi katarak beberapa hari lalu. Setelah lama memandangi Mbah Jaminten, akhirnya aku tak kuasa menahan keinginan untuk mendatanginya. Sampun saya miripati pun, tanyaku sesaat setelah duduk di sisi lincak. Mbah Jaminten menoleh, tersenyum tipis, lalu menyeruput teh di cangkir bliriknya. Wis, jare dokter, sesok arep dibuka. Raose pripun? Biasa ae, mung rada lamur, ora pati cetak pandulune. Mergo wis tuwa, mula nikmati dikurangi, mbok menawa kreben luwih menekang. Aku mengangguk-angguk takjub.
Para pinisepuh kita itu rata menep menerima keadaan, tidak mudah mubal apalagi menyalahkan kahanan. Piye sesuk sing podo arep riyaya kurban, sampun cekap sedoyo dipun reksa masjid. Oh ya syukur, muga-muga podo ikhlas. Lah simbah-simbah biyen wis paring contoh, kurban kuwi ora mung angger netep wajib. Sakliyane ana sing luwih wigati. Suara Mbah Jaminten melirih. Suasana hening, aku diam. Menunggu Mbah Jaminten melanjutkan rasanannya. Kurban ojo mung cukup kuat lan bisa. Ono perangan liya sing mestine podo ditindake. Kurban yang beberapa hari ke depan akan dilaksanakan bagi Mbah Jaminten barangkali memiliki spektrum yang lebih luas. Dari sekedar kewajiban, bagi yang mampu kurban adalah salah satu pijakan untuk mencapai puncak pencapaian. Pencapaian hidup yang memberi manfaat. Kemanfaatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebuah perjalanan spiritualitas pun sosial. Sebuah kesadaran bahwa nilai spiritualitas harus pula direalisasikan. Direalisasikan dalam bentuk tindakan. Seperti nasihat Gus Dur, guru terbaik, spiritualitas adalah realitas. Demikian pula sebaliknya. Maka kurban adalah strategi jitu untuk pengembangan jiwa sosial itu. Nek wis diniati kurban, ora perlu ngarep-ngarep balenan. Ojo mergo bagiannya sitik banjur nesu. Mengkono iku jalari ngabar sakabehe. Menapa wonten ingkang nesu tok? Halah ya akeh daging sairis ndadikake miris. Aku tersenyum. Realitas kurban memang acap kali menimbulkan gimik-gimik pada pelaksanaannya. Tak jarang pula justru ada korban dalam kurban. Aku kok sedih. Menawa nyawang pada rebutan numpuk daging kurbanan. Kamongko ya ora podo kurang, apa maneh sudra. Nanging kok tegal ngorbankan rogo kamulyani menungso. Maksud dipun pripun iku? Lah, mbok coba ngilunduk. Butuhe daging kanggo mangan kuwi sepiro to? Kamangka menawa kurbane. Ngene iki. Daging podo disimpen di kulkas ora karuan akehe. Bebasan ora entek setahun dimasak pirang-pirang dandang. Kok isih protes mergo kurang sitik oleh nimbang murko drewis kuwi, kata Mbah Jaminten sengak. Sontan aku tertawa, menertawai diriku sendiri. Apa yang disampaikan Mbah Jaminten sungguh menohok hati. Kamangka para luhur biyen paring wewerah menawan agama iku ageming aji. Klambine menungso sing atine resik mulia. Loh, babagan kurban wae dedah banjur klambi apa sing dirasuk iku. Mbah Jaminten unjal ambegan, matanya lurus menatap makam. Klambi pencitraan, klambi lamis. Sautku liri, "Hooh, klambi lamis. Klambi sing mung podo dianggo dodolan, dianggo gagah-gagahan." Tiba-tiba aku teringat keris teman SD-ku yang hafal surat At-Tin meski ia bukan muslim. Teringat guru agamaku yang adem, teringat wali kelasku yang sabar mengajari kami nembang pangkur. Mingkar mungkirang ongkoro akarana karenan mardisiwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta merih kretarta pakartini ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji. Saat itu kami yang baru kelas 5 bahkan tidak paham makna di balik tembang itu. Tapi keindahannya
aku rasakan sampai sekarang. Pupuk pangkur dari Serat Widatama Anggitan Kanjeng Mangkunegara IV. Sebuah nilai spiritualitas tertinggi dalam beragama. Agama iku klambi kamulyan, kata Mbah Jaminten. Dalam pandangan awam Mbah Jaminten, baju kemuliaan adalah semacam baju cirah, baju kehormatan yang agung, yang mulia, yang memiliki nilai tertinggi dalam meripta atau menata rasa. Keikhlasan adalah mercusuarnya. Maka, mengenakan baju cirah itu butuh laku progresif dalam kebaikan. Butuh kedewasaan agar tidak silau ketika mengenakan. Silau yang akhirnya merasakan paling benar. Silau yang menuntun tindak-tindak di luar pengendalian yang justru mencabik-cabik nasnya, rohnya, pemilik sejatinya. Kebaya biru Simbo Anggo ini apik loh, Nduk. Aku membelalakan mata. Tiba-tiba kok membicarakan kebaya. Luwih ayu meneh menowo sliramu rodo lemu. Gandeng cungkring ya ora sidu ayu. Kali ini aku tertawa lepas. Belum pernah Mbah Jaminten mengikhlaskan pujiannya untukku. Lah, ngono kuwi nguri-nguri kebaya, kala mangsane yo nganggo kebaya, sinoma copotan, nonton wayang, unggah-ungguh, Jawa dikateke. Ora perlu keweden ngrekso budaya iku, ora bakal ngunture iman. Benar juga kata Mbah Jaminten, siapa lagi yang menghidupkan nilai-nilai luhur tinggalan para leluhur? Apakah bakal terjadi justru makhluk planet lain yang kelak justru menguasai budaya bumi ini? Sejarah mencatat tentang adanya pesawat duta bumi, pesawat yang mengenalkan kehidupan kita pada kemungkinan saudara kita di planet lain. Pesawat Voyager 1 dan Voyager 2 yang diluncurkan 22 Agustus 1977 silam. Pesawat ruang angkasa tak berawak sebagai planetari Grand Tour yang mengunjungi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pesawat yang dibekali piringan hitam yang berisi kumpulan 116 gambar berbagai suara alam seperti ombak, angin, dan petir, serta suara hewan. Piringan yang juga diisi dengan musik-musik pilihan dari berbagai kebudayaan dan zaman, serta ucapan salam dalam 59 bahasa. Dan budaya Indonesia masuk di dalamnya. Karya Maha Indah Kanjeng Mangkunegara IV, Tembang Puspawarna. Imajinasiku meliar, membayangkan para penghuni planet itu memainkan gamelan Tembang Puspawarna di halaman rumahku. Kebaya Resmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Membaca tulisan-tulisan dalam Jaminten membuat kita seperti berhadapan dengan cerita pendek. Ada tokoh, ada dialog, ada narasi, kemudian ada juga alur meskipun tipis-tipis, selayaknya sebuah cerpen. Tetapi setelah membaca lebih jauh, tulisan-tulisan dalam Jaminten itu lebih terasa sebagai esai atau kolom. Mahkota. Beberapa hari yang lalu, Mbah Jaminten ketok-ketok jendela kamarku. Dok, mrene sedino wae. Aku yang baru pulang dari rumah sakit menengok kakak, hanya melepas jaket, lalu bergegas menemui Mbah Jaminten. Monggo kene, katanya sembari menggeser pantat ke sisi kanan. Duk,
gawekno wedang ya, seru Mbah Jaminten pada cucunya. Tak berapa lama Mbak Tuti muncul membawa teh tubruk gelas bimbingan. Baunya teh sedap. Suwun Mbak, kataku sesaat setelah Mbak Tuti meletakkan gelas di lincak tempat duduk kami. Mbah Jaminten menggeser piring gembreng isi uwi. Iki uwi sing duduk Mbah Gio wingi. Coba icipono. Aku mengambil potongan yang paling kecil. Uwi putih. Kami menamainya uwi beras. Sejenis umbi-umbian yang biasa tumbuh di kebun belakang rumah Mbah Jaminten. Rasanya sedikit gurih, anyep. Enak? Tanya Mbah Jaminten. Anyep? Wah, iki kudu ditutulke kambel. Mbah Jaminten menyorongkan mangkok kecil berisi parutan kelapa muda. Uwi yang telah kugigit tadi, kucocol kelapa. Karena hanya sak cuil, langsung kumasukkan mulut semua. Rasa uwinya makin gurih. Wah, enak. Kutekuk pelan teh tubruk gula batu racikan Mbak Tuti. Wah, rasanya seger, kemepiar. Apalagi memang seharian aku belum sempat ngeteh. Piye kanane Bayu Nduk? Aku diam. Ada sedikit nyeri di hati. Sampun sae, Mbak. Sidanipun dipun angkat setunggal. Mbah Jaminten kaget. Refleks meraba payudaranya yang nyaris rata dengan dada. Sampun stadium lanjut kok, Mbak. Hening. Mbah Jaminten menerawang. Tampak sekali gurat sedihnya. Lanjur, Mbak Yunu piye, Nduk? Nggih, kedah sinau nampi kahanan, Mbah. Kataku lirih. Ora main Nduk. Ya mesti sedih tenan. Nggih. Lah tetek iku kanggone wong wadon rak ya kaya dene Mas Pices Raja Brana to, Nduk. Saliyane ya wujud panguripan. Oh ya aji banget. Kok ya kudu dibuang. Tetek, susu, payudara atau apapun istilahnya memang mahkota bagi perempuan. Tetek adalah tanah, lambang kesuburan, penyambung rasa, tali kasih abadi untuk anak turun, penyambung cinta bagi pasangan. Dari gumpalan daging yang menjulang indah di dada ini, menjadikan perempuan tampak cantik, memesona. Curahan air susunya seolah memiliki kekuatan magis.
Tak ada yang menandingi. Lengkap gizi, sehat, dan tentu gratis. Kuasa Tuhan memang luar biasa. Bahkan kami para perempuan ini mampu memproduksi susu 1 liter saben harinya. Sungguh cukup untuk bayi-bayi kami. Kecuali jika direcoki para suami. Saiki penyakit kok yo le neko-neko yo nduk. Lah kuwi iki jenenge penyakit apa? Kanker, Mbah. Lah apa to kuwi? Aduh, agak bingung aku menjelaskan. Harus menggunakan bahasa yang paling sederhana. Niku daging tumbuh ingkang desek, Mbah. Gumanya Mbah Jaminten nyeruput teh dari cangkir bliriknya. Underane perkara kabeh penyakit ki jane neng pikiran kok, Nduk. Katanya tiba-tiba. Sedaya, Mbah. Ayo. Lah piyayi saiki iki padha ora semeleh. Padha brangasan. Ngangangah kemudu-kudu. Menawa duwe karep ora bisa dipenggak. Kuwi kabeh ndadekake ati kemrungsung. Wong kuwi menawa kemrungsung tundane gampang nesu. Lah nek nesu kuwi mau njrembubrake awak. Mula pituture para pini sepuh biyen, alon-alon waton kelakon. Mboten tekan-tekan to, Mbah, nek zamane niki pun beda kok. Ayo kuwi mau wong merdeke alon-alon waton kelakon wae cupet. Piye sing bisa ngerti maksude? Lah pripun to maksudipun, Mbah? Alon-alon waton kelakon kuwi ya budidaya, usaha tenanan lan dilambari iman. Apa panjangkane dibudidayake murih kelakon. Lah kelakone kuwi yo nganggo laku sing luhur, alus, ora nerak waler. Nuruti bae kananging ora keli apa meneh klelep. Kabeh kuwi ana dipimangsane, Nduk. Ora terus gedabikan buru cepet. Aku jenenge matang perkara. Ati lan sirah saben dina murup panas mergo kebrongot nepsu. Nah, kuwi penyakit ati. Aku hanya diam mendengarkan. Bisa jadi apa yang disampaikan Mbah Jaminten ada benarnya. Semua bersumber pada hati. Hati adalah kendali psikologi. Ketika hati senang, sirkulasi darah lancar menjadikan mobilitas badan tenang. Sebaliknya, ketika kondisi emosional labil terlebih rapuh akan mempengaruhi juga tingkat kekebalan tubuh. Emosi yang labil juga rapuh menjadikan daya tahan terpengaruh. Itu sebabnya berbagai penyakit mudah tumbuh. Meski tak bisa dihindari pula, pola makan, gaya hidup, dan lingkungan juga punya andil besar. Mbah Jaminten menatapku lurus, lalu menghela napas panjang.
saiki mung siji. Kabeh kudu ikhlas, Nduk. Mbak Yumu uga Kang Masmu. Sing ilang wis ora usah diketuni. Sak umure Mbak Yumu kuwi lanjut goleki apa meneh to? Kabeh mung kari genepi, rak ngono. Ngenepi umur separo wis padha dilakoni. Nuhoni lan nunggu kersane Gusti. Lan iki yo kanggo ujian Kang Masmu. Piye carane anggone ngrengkuh bojo, tresnani, ngeman lan ngreksa. Aja ming ngelus, ngremet lan ngemut zaman sehat. Uga nampa kanthi lega lila zaman larane. Kuwi sik jenenge katresnan sejati, Nduk. Tiba mataku meraba. Ingat bagaimana Mbak Yuku begitu pasrah menjalani operasi. Perempuan lugu yang nyaris tak pernah mengeluh itu memegang tangan Kang Masku. Mas, aku nyuwun ngapura ya. Salahku akeh neng sampean. Mbok menawa Gusti Allah ngersake aku tidak bocah-bocah, direksa sing apik nggih Mas. Sampeyan entuk kok nek arep nikah meneh. Kang Masku diam. Air matanya dleweran. Dua ponakanku juga sama. Aku usap air mata Mbak Yu yang deleweran juga. Semangat, bisikku sambil mengepalkan tangan. Mbak Yu tersenyum. Sesaat sebelum masuk ruang operasi. Keluar ruang operasi, wajah Mbak Yu terlihat damai. Ketika membuka mata, ia tersenyum. Aku justru yang tidak kuat melihat dadanya yang telah rata sebelah. Antara sadar dan tidak akibat pengaruh bius, ia membisiki, "Matur nuwun ya, Nduk." Aku hanya mengangguk. Jauh dalam hati, aku nyuwun dengan grantes. Duh Gusti, mugi sedaya pinaringan kuat. Mbah Jaminten memegang tanganku. Wis ana dalane dhewe-dhewe, Nduk. Kudu kuat kabeh. Nggih, Mbah. Kataku sambil usap-usap loh. Lah, Jur, kowe ya wis preksa, Nduk. Sampun. Banjur sapa sing mreksa? Bapake Genduk. Weh, nyak, bisa apa? Saged, Mbah. Piye carane? Aku memeragakan cara jitu mendeteksi awal kanker payudara. Mbah Jaminten mendelik. Diraba, dielus, diputer, dipadosi benjolane. Weh, lah ono ora, Nduk? Ampun lali.
Mangke dalu diwangsuli malih. Kataku sembari mengerling. Wah, kowe jan ora genah kok. Aku tertawa. Baru kali ini melihat Mbah Jaminten tersipu-sipu. Tokoh Jaminten sendiri itu pertama kali saya kenal pada sebuah cerita yang diunggah oleh Jengrus di akun Facebooknya. Terasa sangat menggelitik karena di sini tokoh Mbah Jaminten itu merepresentasikan generasi di atas kita, sedangkan tokoh aku di situ adalah generasi kita. Di mana di situ banyak percakapan-percakapan yang mengangkat tentang kultur, tentang kebudayaan, kemudian kebiasaan adat istiadat kita sehari-hari, juga tentang kejadian-kejadian masa kini. Hening. Aku melihat Mbah Jaminten dan Mbah Gio gelenian di depan rumah kemarin. Mereka duduk di lincak panjang. Seperti biasa, selalu ada nyamian selain juga teh cangkir blirik. Saka ngendi, Nduk? Sapa Mbah Jaminten sesaat setelah aku melintas. Saking makam, Mbah, nyekar Bapak Simbok. Oh, kok dhewean? Nggih, Mbah. Bapake tasih kerja. Dereng wangsul. Genduke les. Lah iya toh, wong saiki sedina ketemu anak bojo kok mung sedelo. Isih kerja lan kerja. Padha golek duit gede. Mula terus pada sugih ya Pak, kata Mbah Jaminten pada Mbah Gio. Apa? Mbah Gio malah kembali menanya. Halah, embuh, rembukan wiwit mau kok ora krungu. Aku tersenyum geli. Pasangan tua ini memang lucu. Mbah Jaminten kelewat cerewet, sedang Mbah Gio pendiam. Dan sekarang pendengaran Mbah Gio juga jauh berkurang. Sehingga ketika Mbah Jaminten ngecuprus bicara, Mbah Gio hanya sesekali menimpali. Itu pun acap tidak nyambung. Perkara inilah yang memicu suasana gaduh. Mbah Gio terlalu sering meminta Mbah Jaminten untuk mengulang pertanyaannya. Sekali dua diladeni, lama-kelamaan Mbah Jaminten hilang sabar juga. Lalu selalu diakhiri dengan, "Embuh Pak, sakarepmu. Saiki kok budek nemen." Setelahnya Mbah Jaminten beranjak pergi, tapi masih meninggalkan pesan. "Nek arep mangan, wis tak cepake nang meja ya," katanya nyaris berteriak. Mbah Gio merespon santai. "Apa?" Mbah Jaminten mendelik, muring-muring, lalu meninggalkan Mbah Gio. Ah, masa tua yang indah, cerewet, budek, pikun dan tengkar. Inilah ekspresi sayang. Tapi sore kemarin tampaknya berbeda. Mbah Jaminten dan Mbah Gio terlihat rukun. Sasi suro iki kadang kala isih mlaku-mlaku wengi, Nduk. Boten, Mbah. Tirakatan? Aku terdiam. Sekian puluh lampau, saat usiaku 9 tahun, Bapak sering mengajakku jalan-jalan malam di bulan Suro. Tirakatan, katanya, nyenyuwun pada Gusti Allah agar diparingi kamulian dunia akhirat. Biasanya
Bapak keluar rumah kisaran jam 1 malam. Aku dipaksa untuk bangun dan ikut Simbok yang menyiapkan ubur rampenya. Jaket, sandal jepit, dan celana panjang. Sebelum keluar rumah, Bapak selalu mengulang pesan agar aku tidak bicara dan tidak menyapa siapapun yang ditemui. Pokoknya diam dan terus berjalan. Kalau takut, aku disuruh memegang tangan Bapak. Matanya dipejamkan. Benar saja, sepanjang perjalanan Bapak tidak pernah berbicara. Padahal bertemu juga dengan Pak Direso, Mbah Genyo, Mbah Guru, dan Lek Ngadino. Anehnya, meski gabrusan, mereka juga tidak saling menyapa. Semua diam. Hening. Derajat. Tadi pagi Mbah Jaminten terlihat ndelelek di lincak. Tatapan matanya sayu dan wajahnya tampak ajlum. Aku bergegas menghampiri dengan rujak uni sepiring. Piring yang dialasi samir. Ada putu ayu, jadah, wajik, wahku, jenang lot, carang gesing, dan bungkusan katul kesukaannya. Jajanan khas desa yang sekarang digelar hampir di semua los pasar. Melihat kedatanganku, Mbah Jaminten tidak bereaksi. Aku langsung menyajari duduk di lincak. Lalu pelan kusorongkan rujak uni dengan 7 macam jajanan itu di sampingnya. Apa iki? Tanyanya lirih. Jajan pasar. Jawabku pendek. Oh, Mbah Jaminten hanya melirik saja. Tumben, sangat tidak bersemangat. Niku wonten wungkusan katul loh, kataku promosi. Sekaligus memprovokasi supaya Mbah Jaminten agak gumregah. Enak. Aku menaikkan alis seraya mengacungkan ibu jari. Nyus. Coba buka nondok. Segera aku lepas biting bungkusan dan membukanya perlahan. Tampak katul coklat kehijauan, keset dan menul-menul. Mbah Jaminten mengangkat cangkir blirik, mengambil lepek yang menatakinya. Wenehno kene tak sendokane. Aku letakkan bungkusan di lepek, lalu memberikan lagi pada Mbah Jaminten. Pelan-pelan Mbah Jaminten nyuil dengan sendok kecil yang biasanya untuk mengaduk gula pada teh di cangkir bliriknya. Iki enak, ning kurang kekel sithik. Sing tuku ngendi? Pasar. Nggih, kalau wau enjing. Mbah Jaminten melanjutkan nyendoki katul. Selang beberapa saat, wingi sore Lek Mupaidi mrene arep nyilih duit. Dengaran Lek Paidi ngampil arto. Lah ya kuwi to. Bocah ora nate sambat, kok wingi dumadaan kembeng-kembeng cerita butuh duit. Badhe kagem napa? Anggo mangan. Aku tersentak kaget. Loh, nembe bibar panen to? Ho'oh. Nanging panene dicolong wong. Duh Gusti, pripun ceritane niku? 3 dina kepungkur, Paidi ngeriti karo anake.
ceritane panen. Sing ngarit rampung nganti jam 1. Jam 2 telesere teko. Digarap nganti jam 4. Gabah dikarungi. Sak banjure ditata ana ing pinggir dalan. Dilalah kok udan deres. Paidi karo anake mulih njupuk terpal. Angkahe kanggo nutupi gabah sing ditata ana ing pinggir dalan mau. Jare sawetara anggone mulih merga udan gedhe tur angine nyamber-nyamber. Sakjane angin rada mendha. Paidi bali menyang sawah. Lah kok gabah sing dikarungi wis ora ana to? Apa ora kontring jajal? Aku mendekap dada. Membayangkan kesedihan Lek Paidi. Betapa tidak, sawah yang ditanami padi itu sawah garapan. Sawah milik orang lain. Lek Paidi masih punya kewajiban mengembalikan sepertiga hasil panennya pada yang empu sawah. Sementara semua kebutuhan tanam dari benih, pupuk, dan open-opennya menjadi tanggungan Lek Paidi. Butuh sekitar 4 bulan untuk menikmati hasil tanam. Itu pun harus berjibaku dengan hama tikus juga wereng. Masih pula berjuang untuk mendapatkan giliran air untuk ngelelep sawah. Maka tak jarang Lek Paidi harus bermalam di sawah. Sing nyolong gabahe Paidi kuwi pancen ora duwe derajat menungso. Gumam Mbah Juminten tandas. Ada semacam kemarahan hebat dalam dirinya. Derajat bukan hanya sekedar kedudukan. Kedudukan yang linier dengan jabatan dan kekuasaan. Derajat bagi Mbah Juminten barangkali akumulasi tindakan dan perilaku seseorang. Akumulasi yang menempatkan seseorang pada sebuah tempat. Bagaimana kelak ia diperlakukan. Diperlakukan sebagai sebuah konsekuensi. Disinilah kemudian derajat itu tak ada kaitannya dengan pangkat. Derajat adalah bagaimana seseorang menempatkan dirinya dalam tata laku hidup. Derajat tak lain sebuah kualitas kehormatan diri. Lah, ini semakin menjadi saya tertarik untuk menerbitkan novel Jaminten, cerita Jaminten ini. Karena ada lokal wisdom di sini. Jaminten sebagai sosok orang Jawa yang mempunyai latar belakang budaya Jawa yang kuat. Nah, ini membuat saya sangat tertarik dengan cerita yang disuguhkan oleh penulis. Umur angka 46 kuwi ngemu piwulang luhur. Katanya mengawali pembicaraan kami. Aku duduk ngelepos pada gelaran tikar yang menghampar di bawah licak yang didudukinya. Perempuan sepuh itu duduk selonjor bersandar tembok. Kakinya menyilang. Dengan gerak ritmis digoyang-goyangkan kakinya itu, nyaris seperti orang tremor. Maksudipun pripun, Mbah? Ya ora ana maksud apa-apa. Pangatik-atik wae. Pangatik-atik saperlu kanggo pepeling. Katanya sembari menyeruput teh cangkir birik yang disediakan Mbak Yah. Cangkir itu tidak terlalu besar,
ada alas-alasnya, lepek putih yang telah kusam. Di pinggir antara pantat cangkir tergeletak cuilan gula Jawa. Warnanya agak kuning, mungkin sejenis gula aren. Kebiasaan Mbah Jaminten memang nyeruput teh dengan ngeletuk gula. Tehnya tubruk. Sesekali setelah minum, ia sebulkan teh yang ikut masuk di mulutnya. Terkesan jorok, tapi asyik. Aku perhatikan cara minum Mbah Jaminten. Sepertinya seger tenan. Pangathik angka 206 niku pripun, Mbah? Aku mulai penasaran. Coba hitungan ndo, 46 iku gabungan saka 4 lan 6 to. Piro coba? Sedasa, Mbah. Ngono tok jawabanmu. Lah pripun to? Perempuan sepuh itu unjal ambegan, menarik napas dalam, lalu melepaskannya dengan pelan. Benar, 10, katanya sembari memperlihatkan ke-10 jari keriputnya. Tiba-tiba matanya menatap tepat di bola mataku. Sungguh, aku tersirat. Dadaku tergetar hebat. Kudukku berdiri. Entah kenapa mata perempuan ini yang biasanya adem, kok kali ini agak berbeda. 10 iku kasampurnaning urip. Sanggane abot lho. Iki kaya dolanan dadu sanepan. Sanepan kagem sinten, Mbah? Ayo kanggo sapa wae, Nduk, sliramu uga. Coba eling-elingen ya. Umurmu sing wis nganti ngancik 46 iki apa wis tekan angka 10, Nduk? Pertanyaan ini sesungguhnya membuat aku bingung. Namun begitu, pertanyaan ini pula yang memicuku untuk merenung. Benar, kata Mbah Jaminten. Perjalananku yang sampai 46 ini barangkali masih sangat jauh dari sempurna, dari yang dikata 10 tadi. Meski hidup bukan kalkulasi angka, tapi minimal kedalaman hati pasti bisa mengukur besaran baik buruk yang telah dilakoni. Sliramu sakjane bisa pilih, Nduk. Arep manggon ana ing angka 4, 6 utawa 4 dikurangi 6. Pripun to, Mbah? Bingung lho kula. Nah, angka-angka iku kabeh genep. Iki sanepan kanggo genepi. Mula ganepono. Genepi laku-laku utama. Menawa rumangsa isih 4, enggal budidaya murid bisa 6. Menawa rumangsa 6, ya budidaya supayane nyandak 10. Nanging aja pisan-pisan nyedak marang kahanan 4 dikurangi 6. Cilaka. Kok cilaka, Mbah? Lah iya to. Masa urip kok sarwa kurang. Isine utang. Kamangka utang iku ngemurong perkara nyaur utawa ngemplang. Mula to, Nduk, menawa umur wis ngancik 46 iku aja kakean utang.
Insya Allah mboten, Mbah. Utang iku ora mung ngawujud bondo donya lho. Kudu ngati-ati. Perkara utang donya kuwi gampang saurane. Sing angel iku menawa utang budi, utang kesyukuran, apa meneh utang janji. Kula gadah tafsir piyambak, Mbah. Lha apa tafsirmu? Kawang dosa 6 niku tegesipun sekawan ku for. 6 niku simbol huruf J. Dados kawang dosa 6 niku 4G. Kecepatan sinyal yang hus-hus. Artinipun urip kula niki nembe dalam fase cepat. Kedah cepet tanggap, cepet sigap, cepet berkeputusan, ugi cepet nyaur. Aku lirik Mbah Jaminten. Dia terkekeh-kekeh. Aku yakin Mbah Jaminten tidak sepenuhnya paham 4G. Apa sliramu nate utang tondo? Nate, Mbah, diutangi nggih kerep. Ya mbok tagih boten. Lah ngapa ora ditagih? Ajrih, Mbah. Terkadang sing utang luwih galak. Mbah Jaminten semakin terkekeh. Wolak-wali ing jaman. Sing ngutangi wedi karo sing utang dan kami terbahak. Nah, taksih wonten malih tafsir kula lho, Mbah. Ayah apa meneh kuwi? Nate ningali balapan motor Rossi? Ora. Rossi kuwi sapa sih? Rossi niku pembalap, Mbah. Tukang numpak motor ngebut. Kaya tong setan kae. Nah, leres niku. Namung ngebute Rossi mboten wonten tong gedhe, nanging wonten sirkuit. Sirkuit niku lapangan ingkang kagem kebut-kebutan. Mbah Jaminten manggut-manggut. Nomor ingkang diagem Rossi niku nggih kawan dosa 6, Mbah. Lah banjur apa hubungane? Wah pripun to? Niku nggih sanepan, Mbah. Rossi niku pinter nyalip, nikung ugi mepet nanging mboten nyenggol tur menangan. Lah terus ngopo? Artosipun umur kawan dosa 6 niku kedah sampun lihai mengemas tikungan supados mboten kepleset lajeng gelangsaran uripipun. Kedah pinter nyalip ninggal raos-raos ingkang nyenggol atine liyan. Lajeng terus ngebut menjemput kemenangan. Ngaten, Mbah. Oh, dasar pinter ngecuprus. Dan kali ini aku terbahak lepas. Begitulah obrolan kami 2 hari lalu. Ya, apapun Mbah Jaminten bagiku adalah pengganti orang tua. Nasihat-nasihatnya tetap aku pegang erat. Laku Jawa, wirid Jawa, dan keutamaan-keutamaan lain yang sesuai syariat. Kini, dalam malam yang hening, saat bulan dan bintang bersanding, sayu, ku dengar lek mandari mengalunkan bowo tembang pembuka laras madya. Ana kitu rumah suweng wengi teko ayu luput ing lara luput pilahi kabeh setan tatan pura
kang gawe Allah gunaning wong luput kelihata mahana terto maling ato tan wani ngarah mring mami guna tutupan sirna. Aku memejamkan mata, merasakan semberbitnya angin, memahamkan magisnya suara gamelan tak tinggi. Dadaku bergetar, lirih, aku mematri doa pamuji. Duh Gusti, mugi kula lumebet tiyang ingkang ngabekti. Ini yang menurut saya membuat cerita-cerita dalam Jaminten lebih terasa sebagai esai. Nah, sebagai esai, cerita-cerita dalam Jaminten ini esai yang menunjukkan pandangan, pendapat, respon, tanggapan orang Jawa, lebih-lebih perempuan Jawa tentang Jawa. Jawa yang berubah, Jawa yang bergerak, Jawa yang dinamis. Nah, yang menarik, penulis mengemas cerita-cerita dalam Jaminten itu memotret perubahan, pergerakan, dan dinamika Jawa itu yang berlangsung secara smooth. Tali jiwo. Sore tadi Mbah Jaminten bertandang ke rumah. Diantar mae, ia masuk ke kamarku. Aku yang memang belum sehat benar, menyambut sembari berbaring. Badanku kembali panas setelah seolah normal dalam beberapa hari. Wih, pirang dina mriyange. Sampun kalih minggu, Mbah. Oh, katanya sambil memegang keningku. Isi hangat ya? Nggih, Mbah. Perempuan sepuh itu lalu duduk di pinggir ranjang. Tangan keriputnya membenahi selimut kakiku. Kemudian memijit-mijit lembut. Aku memandang takjub pada raut perempuan ini. Begitu tenang, rambut tipisnya digelung rapi, dibaluri minyak hijau, cap putri duyung. Baunya khas, badannya terayun-ayun oleh gerak tangan yang memijit kakiku. Kami diam. Kamarku sunyi. Entah karena terharu atau memang lagi sensitif perasaanku. Ketika nyawang merasakan dan menikmati pijitannya, dadaku gemuruh, mataku panas, untuk kemudian ambrol. Aku merasakan ketulusan, kasih sayang, dan perhatian tanpa syarat. Ketulusan seorang simbol. Nangis yang pengen nangis, dadamu ben lega. Aku gemetar. Tangannya mengusap pipiku dengan tisu. Duh, aku makin terisak.
Tangan Mbah Jaminten kasap dan bau berambang. Mataku pedas. Mungkin sebelum bertandang tadi dia membaluri berambang cicitnya yang sedang anget juga. Tak belonyo berambang punggungmu ya, Nduk? Aku mau ya bar blonyo otong cilik. Lah rak tenan. Blai aneh. Mboten, Mbah. Sampun wau pun dikeroki mae kok. Biasane wong kuwi nek lara panas duwe pepinginan sing durung kelakon. Lah sliramu pengen apa to, Nduk? Pengen bancaan, Mbah. Lah bancake apa? Mbah nggih pengen mawon. Nek ngono kuwi ya jenenge ora cetha. Kabeh ki kudu ana ujube, ana niate. Niat iku pangeceng tali jiwa. Menawi mboten ditaleni pripun, Mbak? Ya ambyar. Ora genah dununge. Mlakune mosak masik, kurang bejane malah ndederisin. Kok saged? Ayo iso kok. Lah sing ditaleni wae kadang kala mrucut kok. Apa meneh ucul-uculan? Ning ya kuwi mau, Nduk. Saiki iki akeh sing padha lali. Niate apik nanging pengencenge dleo. Maksudipun pengenceng niku pripun to, Mbah? Carane mujudke niat kuwi lho. Pripun? Kuulang pertanyaanku. Wah, kan panas rong minggu kok dadi owah ya, Nduk. Katanya sambil demok bathukku. Aku tersenyum tipis, rada kejut. Menawi namung panas, mboten marai owah, Mbah. Ingkang dadosaken owah niku lak menawi kejedot, lajeng mlentung sak bak pao. Kejedot apa kuwi? Nganti mlentung sak bak pao. Rel sepur, Mbah, kataku asal. Refleks Mbah Jaminten nyablek kakiku dan terkekeh-kekeh. Mungkin di benaknya membayangkan orang yang jedot ke kepala di rel sepur lalu klieng-klieng seperti orang mabuk. Aku tercenung dengan istilah tali jiwanya Mbah Jaminten. Betapa niat baik sungguh tidak cukup untuk menjadi baik. Ada perangkat-perangkat dan pranoto lain yang menyertai. Perangkat dan pranoto dalam berproses mewujudkan niat. Lalu terbayang di benakku ketika ada artis yang berkeputusan untuk melepas hijab. Atas keputusannya itu banyak yang menuding dan menghakimi, bahkan sampai menyentuh ranah paling sensitif, mengelakari bentuk fisik. Ada yang lupa menengok tali jiwanya, niatan hati yang mengerangkai keputusan itu. Ada yang lupa menyelami ke dalam perasaannya untuk kemudian tumbuh kemengertian. Ada yang lupa juga kalau Gusti Allah adalah kemahapahaman atas cara hambanya mengekspresikan katresna. Yang terjadi, ranah paling privasi itu pun ditabrak dan dikoyak-koyak. Barangkali
tali jiwa adalah sebuah kuas. Kuas yang digunakan untuk mewarnai kanvas hidup. Kanvas hidup yang digelar dalam ladang kehidupan. Seperti kata Rumi, bukankah lebih indah keluar dari pemahaman sempit atas benar dan salah? Sebab pemahaman benar salah itu ladang tempat kita saling belajar mewarnai kanvas hitam dan putih kehidupan. Sebuah ruang yang tidak lagi dibatasi prasangka hati, tak lagi perlu diperdebatkan aku, kita, dan mereka. Jadi pengenceng niatiku ya kudu lurus. Intine saapi-api niatiku ya niat, orang larani liyan. Wes kuwi wes cukup. Mbah Jaminten menekan suaranya agak dalam. Kembali kami dalam diam. Mbah, sigarok banjaan, Mbah. Sios, Mbah. Wis ketemu niate, Pak. Sampun. Apa? Aku beranjak bangun mendekati Mbah Jaminten, lalu kubisikkan sesuatu. Tenane ndak? Estu, Mbah. Walah, terus aku sesuk piye? Kembali kubisikkan sesuatu. Mbah Jaminten terdiam. Wajahnya kembali tenang. Matanya menatapku dalam. Tak baleni takon. Niatmu ki tenanan, kenceng. Nggih, Mbah. Panjenengan pareng to, Mbah? Sik, tak mulih sik. Aku arep cerita Mbah Giyo. Nggih, Mbah. Tergesa, Mbah Jaminten menutup pintu. Kembali aku memejamkan mata, membayangkan ladang yang maha luas dengan Mbah Jaminten sebagai sumurnya. Sebuah sumur bening yang siapa saja bisa mencecapinya, bisa membacanya. Terima kasih. Sehingga mengapa saya pilih, dari beliaulah kemudian saya berharap bahwa ide-ide saya bisa tertuang, bisa tersampaikan dengan versinya Mbah Jaminten. Membaca Jaminten, kita beruntung mendapatkan dua hal. Ya, dapat cerita, ya mendapatkan kejernihan cara pandang penulisnya tentang sesuatu. Tidak semua tulisan memiliki kekuatan seperti itu. Pastinya itu memberi pencerahan terhadap kita yang sekarang atau generasi masa mendatang, bahwa pitutur-pitutur, nasihat-nasihat itu masih perlu dan akan terus berlaku. Itulah hebatnya Jengrus, memasukkan nasihat, pitutur, tapi tidak terkesan menggurui. Agar apa? Agar mudah diterima oleh anak-anak yang kelak akan membaca buku saya. Saya sangat berharap bahwa buku saya ini bisa memberi kontribusi positif bagi perjalanan sastra Indonesia. Paling tidak juga memberikan sesuatu yang positif bila anak cucu saya nanti membaca, tahu bahwa neneknya pernah menulis sebuah buku dengan judul Jaminten kepada
para penjaga marwah. Saya akan membacakan salah satu bagian dari tulisan di buku Jaminten. Pada bagian ini saya sangat suka, saya sangat terkesan karena pada bagian ini saya bisa menuliskan bagaimana perempuan Jawa mersuti dirinya. Kesungguhan. Pagi tadi selepas membersihkan tanaman di halaman rumah, terlihat Mbah Jaminten pledang-pledang. Wajahnya segar, badannya meski kurus terlihat sehat lagi kencang. Masih lumayan renyah. Saat melintas gerbang, ia menengok halaman rumah. Dok Rus, tak kandani. Aku menghentikan kegiatan melepas sarung tangan dan meletakkan jopong di sudut kanan halaman, lalu mendekati Mbah Jaminten yang belasah di teras rumah. Kok sajak wigatos badhe cerita menapa to, Mbah? Kataku sesaat setelah menjejeri duduknya. Mbah Jaminten unjar ambegan menghela nafas sejenak senyap. Aku ki wingi diparani ponakanku kok pangling tenan. Mosok kalian ponakan kok pangling to, Mbah? Suwe banget ora ketemu. Ponakan ingkang pundi? Anak wedoke kakangku kae lho sak pantaranmu. Biyen sering silaturahmi. Sing kerep digodani bocah-bocah kae lho. Oh, sing ayu menik-menik niku nggih, Mbak. Oh, lah kok saiki kaya limbuk to? Aku tertawa membayangkan tokoh wayang Limbuk dalam dunia pewayangan. Limbuk itu anak dari Cangik, badannya gemuk, matanya kiro, hidungnya pesek, suaranya gegar penggelegar, gesturnya janggal alias wagu, tapi gendut sekali. Sanggulnya besar diberi kembang, kemana-mana dia membawa sisir, dan pada setiap kemunculannya pasti dia selalu minta untuk segera dikawinkan. Namun, Cangik ibunya selalu juga menasihati agar dia untuk belajar dulu perkara keperempuanan. Lantas, kenapa tiba-tiba Mbah Jaminten menyebut ponakannya yang notabene dulu ayu menik-menik kok dilimbukkan? Sedih aku, Dok. Aku diam, tidak berani bertanya, sabar menunggu Mbah Jaminten mengeluarkan unek-uneknya. Wong wedok kuwi ya kudu ngreksa awak, dirawat, dijogo, dipageri ampe awet renyah, disawang ning mripat ya kepenak, didulung ayemke kalbu, nek aja didelok marahke kemropok. Isih nongkok lurus, lumbrak-lumbruk, nglombrot, nyepeti mripat. Lah mbok menawi sibuk kathah damelan, Mbah. Dados klepian anggenipun rawat diri. Oh, kanggone wong wedok iku dudu alasan, Nduk. Perkara ngrawat awak iki kewajiban. Lah niku nggih ngangge raket ya, Mbah. Terus ngrawat awak kudu sugih. Ngono. Tak kandhe. Perkara ngrawat gladi lan gulawen tak awak kuwi kuncine ning karep. Sapa sing ngomong larang?
arep ngalusi kulit, deplok kunir kanggo luluran. Pengen sedep ambune awak, kok ledis, ya mangan gudangan. Pengen rambutnya ireng, rasa semir-semiran, kae lho nganggo londo. Pengen napasnya seger, pengen ora bajing, kok untuk napasnya bajing dilani. Kencur persan, mamah kencur. Pengen untungnya kuat, ya kolo-kolo, dominan. Nek pengen mripate awet permono, kae lho pilisan. Lah, menawi pengen ayu pripun, Mbah? Gampang kuwi. Ana gantung, rane diusir-usir gantung. Ana pelem, diusiri pelem. Ana tomat, diusiri tomat. Aku pertama. Dadi arep ayu kuwi ora kudu ngenteni bojone sugih, ora perlu uga ngenteni digatekke bojo apa meneh alasan gawe anak neh terus gersula. Lah pancen wong wedok kuwi tugase dobel-dobel, ya kerja, ya pen-pen omah, ya lelaki bojo, mula kudu pinter ngatur wektu. Ora usah temu aleman nyalahke wong lanang. Aku manggut-manggut mendengarkan. Ada benarnya juga Mbak Jaminten. Kita para perempuan ketika di rumah acap tenggelam dalam pekerjaan, melupakan dandan apalagi penampilan. Dengan dalih asal pekerjaan selesai, kebutuhan pribadi di nomor sekian. Barangkali perlu juga bagi kita saban hari meluangkan beberapa menit untuk diri sendiri, untuk istirahat, untuk merenung, berbicara dengan seluruh komponen rasa, memberi ruang pada hati untuk gembira, menanyai keinginan, harapan dan hidup kita. Tentu sambil isik-isik luluran, maskeran, pun nongkrong di atas ember menguapi pangkal paha dengan ratus jam. Kayu secang, kunyit, bunga mawar, temulawak, polo dan akar wangi. Kombinasi yang yahut yang dipadukan dengan uap hangat, dipastikan otot panggul akan rileks. Berikutnya area pangkal paha bersih, harum, kesan. Sungguh menyenangkan. Lalu bagaimana dengan body? Prejengan limbo atau canggih sesungguhnya tidak masalah. Ritual Jawa telah mengajarkan ngadi sariro. Terpenting diupayakan dengan kesungguhan. Perawatan model limbo bisa memakai diet ala Jawa. Perawatan model canggih dapat pula dengan pola madep mantep pasrah ngarsaning Gusti, ora goyang bayi. Lebih dari itu, kecantikan perempuan sesungguhnya ada pada bagaimana mengolah rasa, piawai menata hati dan mengolah emosi. Tidak galak, terlebih mudah mencak-mencak, gampang bubar air mata dobrak. Tetaplah tenang dalam keriuhan, tetaplah tenang dalam kekeruhan, dan sesungguhnya perempuan adalah teratai. Tetap anggun meskipun berdasar santai. Sendok kok
Dastermu apik. Ora ombo-ombo. Seksi Mbah. Niki daster sanepan. Sanepan apa? Menawi werni abang, artosipun beralangan. Mboten pareng dicedhaki. Ayo ora pareng. Menawi werni ijo, werdinipun aman. Monggo Kang Mas, menawi baripun kersakaken siap sedia, siap siaga lelaki. Lah, menawi kuning artosipun Mbah, mriki nyelak mriki. Artosipun kula kepengin Mbah Jaminten jenggot. Memelototi dasterku lalu beranjak. Mau mulai sih? Sok, cah kemayu. Aku tertawa ya. Rupanya daster yang ku kenakan memang kuning keemasan. Terima kasih. Terima kasih pada para pembaca puisi prosais karya Resmiati yang berjudul Jaminten, beberapa kawan dari Jogja, ada Eka Winarti, ada Ninu Nurtararas, ada Bu Cicit, ada Ami Simatupang, dan juga dari Malang ada Ocha atau Rosana Haryanti, dari Jakarta ada Gita Rita Wulan, dari Semarang ada penyair Timur Sinar Supraba, ada dari Temanggung dan dari beberapa tempat yang lain. Tentu saja saya juga terima kasih pada Resmiati yang bukunya mengisi sastra bulan purnama dan dibacakan beberapa kawan dengan gaya yang berbeda-beda dan sangat menarik. Terima kasih juga saya sampaikan pada kawan-kawan yang lain, pada Teddy, pada kawannya yang saya lupa namanya tapi sering ketemu, jika namanya agak lupa, Rizal, dan juga pada Yulati yang selalu mengedit hasil rekaman yang telah dikirimkan. Terima kasih, sampai jumpa di Sastra Bulan Purnama tahun depan. Mudah-mudahan tidak lagi daring, tapi karena kondisi pandemi belum sepenuhnya pulih, belum punah, jadi ya antara daring dan luring akan kita gabung. Sampai jumpa ke Sastra Bulan Purnama tahun 2022. Terima kasih.